Misi, Bu. Nggak ada apa-apa. Enggak, emang tadi ada ibu-ibu di sini. Kalau kembali kan otomatis ada barang yang diambil. iya. Panjang jalan. Udah awas, wait. Tadi gara-gara lu bener memang kerasa lagi. Dek. Sawah ya? Dari mana? Dari Jakarta. Oh gitu, dari Jakarta. Ya. Memang tujuannya untuk ke Ya, Sorry. Oke. saya Bakti. Enggak. Ya. Anggun. Oke. Jadi ceritanya gimana? Kita dari tim Menantang Mitos ingin datang ke Kawaratu hanya sekedar berkunjung aja, Pak. Oh, sekedar berkunjung. Iya. Oke. Bapak Anton menjelaskan bahwa Kawaratu sedang mengalami volume belerang yang cukup besar. Jadi gini, maaf ya. Saya hanya informasikan aja. Memang setiap hari ini untuk kunjungan ke Kawah Ratu itu memang diperbolehkan dari jam 8 sampai jam 2. Ya. Asal adik-adik tahu aja ya. Iya. Tapi nanti setelah jam 4 sore itu kita diharuskan naik. Oh, harus Karena lagi. intensitas belerang itu lagi aktif. Oh, gitu. Jadi tapi untuk saat ini mohon maaf bahwa untuk saat ini untuk kawasan ke Kawah Ratu itu kita tutup sementara. Kita Jadi tidak ada yang bisa berkunjung mendekati Kawah Ratu. Wah, Itu dikarenakan Tadi udah dijelasin sama Bapak. Iya, dari jam Enggak, maksudnya kenapa iya ditutup ya. Oke, saya jelaskan. Jadi karena intensitas dari belerang itu sangat aktif sekali, itu dapat membahayakan para pengunjung. gue tetap memohon sama Bapak Anton. Gue ini harus nyampe ke Kawaratu. Gue harus cari tahu mitos yang berada di Kawaratu. Apa kita nggak bisa sebentar aja, Iya, Pak? Pak, sebentar, Kita Pak, kan mau kita pergi ke udah Kawaratu, Pak. dari Jakarta gitu. Iya. Mohon maaf sekali. Ini demi keselamatan kalian gitu. Maaf sekali. Karena itu berkaitan lagi dengan keselamatan kalian. Ya. Bukannya untuk masalah yang rekreasi atau apa gitu loh. Sebenarnya tujuan saya datang ke sini tuh, jujur saya ingin mencari tahu tentang mitos siluman harimau putih, Oke. jelmaan Prabu Oke, Siliwangi, Pak. saya mengerti tujuan adik-adik, saya mengerti ya untuk mencari cerita tentang hal itu. Cuma sayangkan sekali untuk saat ini sampai batas kapanpun kita belum tahu sampai kapan untuk aktif belerang ini mulai reda. bilang sama Pak Anton, oh ya udah oke Pak, kalau misalnya memang kita tidak boleh turun sampai ke Kawah Ratu, kita bisa tidak mewawancarai orang yang memang sudah tahu seluk-beluk Kawah Ratu. Ada Narasumber. warga sekitar yang memang tahu cerita tentang mitos siluman harimau putih. Dan mungkin Bapak punya kenalan di warga sekitar ini, Pak? Ada warga setempat sini ada. Nanti bisa biar saya kontak orangnya dulu aja, biar ketemu sama adik-adik ya. Jadi untuk menceritakan yang adik maksud tadi. Gitu. Tapi dia nggak akan keberatan kalau sama kita diminta itu. Kalau hanya Pertanyaan untuk memberikan wawancara. keterangan Iya. aja atau apa, saya rasa dia nggak keberatan. Iya. Oke, mohon maaf ya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Jadi nggak bisa. Masih, Pak. Misi, Bu. Hah? Misi, Bu. Kok ibu sih? Nggak ada apa-apa. Enggak, emang tadi ada ibu-ibu di sini. Iya, iya. Bawa anaknya. Kayak gimana? Lagi digendong. Iya, masih ada nggak sekarang? Enggak ada sih. Dia cuma ngeliatin sebentar Kenapa? doang gitu kalau. Iya, nggak ngeliatin juga sih. Kan karena kita jalan ya, gue permisi dong. Nah, maksudnya dia nggak ngapa-ngapain kan, cuman dia diem doang sendirian. Maksud Iya, iya. Dia haus sebenarnya. Ada yang mau minum? Nggak ada ya? Ada nih. Haus mana? Temen. Enggak, nggak usah. gue pegangin, ntar lu jatuh. Ya udah. Hati-hati. Gun, lu jangan aneh-aneh, Gun. Sini aja, nggak apa-apa. Gun, hati-hati Gun. Itu tanahnya agak-agak. Tapi ibu-ibu itu nggak ganggu kan Gun? Enggak. Cuma ditaruh situ aja. Dia bilang cuma haus aja mau minum gitu. Iya dong. Karena gue tahu kan lu kasih. Oh. Kasian juga kan. Ya udah deh.
Tapi ibu-ibu itu nggak ganggu kan, Gun? Enggak. Cuma ditaruh situ aja. Dia bilang cuma haus aja mau minum gitu. Iya dong. Karena gua tahu kan mau kasih. Kasian Oh. juga kan. Ya udah deh. Dah, Ya udah deh. lanjutin aja. Nggak ada. Gua denger Sen. sesuatu tuh. Serius. Ngawur lu Der ah. Udah yuk jalan aja. Itu di pondok cabe sore itu. Nah, akhirnya kita bergegas untuk menemui Pak Rohim. Dan kita telah sampai di lokasi untuk bertemu dengan Pak Rohim. Kenapa? Si bapak itu apa sih? Dia tanya aja si Monty, kurang ajar banget gitu. Akhirnya ketemulah dengan Bapak Rohim. Dari mana nih? Bener Pak. Bakti, siapa? maaf, bener Kang Rohim? Anggun. Ya, Pak ya Rohim. betul. Kang Rohim, alhamdulillah ketemu juga. Iya. Mulailah perbincangan kita tentang mitos yang berada di kawasan Kawah Ratu. Jadi gini Kang, maksud kedatangan kita teh, kita pengen cari tahu tentang kebenaran mitos yang berada di Kawah Ratu. Kawah Ratu. Ya memang Kawah Ratu memang itu daerah paling besar mitosnya ya. Jadi orang-orang itu jangan nggak sembarangan untuk naik ke Kawah Ratu. Oh gitu. Soalnya sering juga kejadian bahwa di Kawah Ratu itu banyak anak-anak mahasiswa pada naik ke atas sampai pulangnya kesasar. Ya mungkin ada hal-hal dia tidak tahu tata cara untuk masuk ke Kawah Ratu. Nah Kang, dan maksudnya nggak sembarang orang ke Kawah Ratu tuh, maksudnya orang yang kayak gimana ya? Jadi gini, Kawah Ratu itu memang wilayah satu tempat mitos yang namanya itu air pamali di situ. Air Pamali ya. Namanya kalau dari Sunda itu air pamali. Kalau pamali itu kan maksudnya kalau di bahasa Dilarang. Indonesia kan dilarang. Dilarang, Kan? iya, Air pamali pamali berarti itu air yang dilarang ya? Air Air yang dilarang. dilarang itu. Dari air itu, Ya. dulu memang waktu tahun 98 kalau tidak salah, air itu lenyap. Berhubung mungkin keadaan zaman sekarangnya lain. Oh, kayak Tapi- sirna gitu Kang ya. Ya sirna, Ketutup gitu ya. tutup. Memang ada sih, memang juga ada, masih ada, cuman itu enggak di tempat yang semula. Jadi itu nama air pamali itu waktu dulu itu apa aja, binatang apa aja melewati air itu, dia langsung menikmati. Terus kan, Ya. yang saya tahu nih, yang saya dengar nih Ya, tentang mitos yang ada di Kawah Ratu itu tentang siluman harimau putih, Kang. Jelmaannya Prabu Siliwangi. ya Apakah itu memang benar? ada. Memang wilayah yang Prabu Siliwangi, jangankan ke Kawah Ratu, wilayah sini pun semua memang kekuasaan dia. Cuman mitos yang paling kelihatan jelas oleh mata saya sendiri ya seperti itu. Ya, beliau ada sedikit beliau menjelaskan, ada sedikit juga yang memang kita sudah dapat informasi, tapi beliau tidak mengiyakan, tidak mengenggakkan. Berarti Kang, warga sekitar ini tentang mitos siluman harimau putih ini yang jelmaan yang Prabu Siliwangi itu masih belum bisa dibenarkan atau mungkin masih segelintir orang yang percaya gitu Kang? Ya mungkin karena orang-orang tertentu yang bisa melihat. Yang bisa lihat. Malah sempat datang ke rumah saya pun pernah. Itu yang menyaksikan ada 2 orang, cuman sekarang udah almarhum orangnya, tidak bisa menanyakan. Itu dia menunggu di depan pintu saya. Udah kalau begitu Kang, Ya. terima kasih Kang. Kalau gitu kita kembali ke Ya. Jakarta. Akhirnya tim memutuskan untuk perjalanan kembali pulang. Sekarang kita nggak bisa ke Kawah Ratu, tapi alhamdulillah Kita udah ada Kita beberapa mendapatkan informasi, jawaban. ya. informasi dari Kang Rohim yang Iya. jelaskan. Kalau kalian penasaran, mungkin nanti bakal ada resikonya. Iya. Tapi ya bagusnya kita termasuk beruntung banget bisa berkomunikasi sama orang yang memang tahu banget dengan daerah seluk-beluk daerah ini. Jadi bisa menceritakan ke kita kan. Ya udah kalau gitu sekarang kita pulang aja deh. Kita pulang Oke. aja yuk. Yuk. Oke. Ya, Yuk. Dan, belajar.
banyak. Mbak, gue juga orang ya. Mari kita udah dilarang gitu kan sama. Istirahat dulu kali sebentar. Lu nggak mau Gun? Nggak tahunya gue kayak ngerasa apa ya, aneh aja ya. Aneh apa aneh? Apa yang lu rasain di sini? Dari tadi tuh ada yang ngikutin kita. Hah? Serius loh? Ngikutin apaan? Yang ngikutin ini makhluk halus. Nggak mungkin kan juga kalau manusia sendiri di hutan. Wujudan. Sama sih, sama yang pertama gue lihat itu. Coba dulu juga nggak gitu tiba ya. Kenapa lu udah? Enggak. Dem. Kayak dengan apa? Tapi sini tuh memang angker banget tau nggak? Gue ngerasa Tapi kayak emang angker tempatnya. ada yang aneh deh, kayak ada sesuatu yang salah deh. Gue ngerasa tuh ada yang aneh. Kayak apa ya, ada sesuatu hal yang nggak sesuai pada tempatnya. Kalian nggak ngelakuin hal yang salah kan? Maksudnya nggak ngelakuin hal yang seharusnya nggak dilakuin. Gue enggak sih, gue gak mungkin lah gue ngelakuin hal yang aneh-aneh. Maksudnya Itu dia Iya. kali tuh, Gary kali tuh. lu ada yang pipis sembarangan lah? Gue tadi ya kita kan sama perjalanan bareng-bareng terus. Iya Maksudnya sih, nggak ada- cuman ya, kayak ada sesuatu. sesuatu yang salah gitu. Kayaknya tempat deh. Gue bener-bener udah nggak tahan dengan suara yang masuk ke kuping gue. Bilang kalau kembalikan. Ada yang bilang kembaliin, tapi gue nggak ngerti apa yang dia maksud. Itu apa ya? Kembaliin. Kalau kembaliin kan otomatis, Ada barang yang diambil. iya. Lu jangan bohong, muka lu udah kelihatan Ya agak-agak. coba lo inget-inget lagi deh waktu di Curug. Kita kan nggak cuci muka. Ya kan cuma ngambil air kan, terus gue nggak tahu sih kalau yang laki-laki. Kalian ngapain aja sih kalau Ya, kan sama gue? Gue ngambil gambar lo. gua cuci muka, gua bareng sama Derry. Terus gue mulai ngeliat nih gelagat aneh nih sama salah satu teman kita. Akhirnya gue coba tanya ke dia, terus Bakti juga coba untuk tanyakan ke dia. Akhirnya dia ngaku. Taruh. Ini si Gedeng dari tadi tuh diem-diem terus. Sesuatu. Bentar. Lo jangan mulai deh. Gue sih. Kemarin waktu di Tuh kan bener, lu kan yang ngambil kan. Mancur itu gue ambil ini nih. Apaan sih tuh? Apaan? Nih. Ya ampun Gedeng, pantesan dari tadi si Anggun itu ada yang gangguin kan, lalu ngambil sesuatu dari sana. Akhirnya di sini kita tahu kalau yang ngambil sesuatu dari Curug Seribu itu adalah Gedem. Dia mengambil sebuah batu yang menurut gua batu itu sebenarnya biasa aja. Tapi Gedem ini kenapa kok sampai bisa ngambil batu dari Curug Seribu? Gue sebenarnya pengen marah karena dengan ulahnya dia itu dia bisa nyelakain kita semua. Gue pikir cuma batu doang gini. Batu. Sini gue liat. Aduh, Lo ngambil Apa tuh? Lo ngambil dari mana? Waktu lu pada cuci tangan tuh, pada turun-turun ke tempat air itu. tadi di Curug kan? Ya iya di mana lagi? Maksudnya kan pas gua jalan, gua kan nggak jauh dari lu tuh, gua misah sendiri, gua cuci. Ini nih kita mesti balikin ini lagi ke tempatnya Joe itu. Ya nggak ngerti, gua pikir cuma batu gitu doang kok. Tenang dulu, Cak. Nggak ada yang istimewa batunya kok maksudnya. Dam, gue jelasin sama lo ya. Kalau misalkan lu ke rumah orang dan lu ngambil sesuatu, apakah pemilik rumah itu bakal marah atau enggak? Ya iya sih. Marah nggak? Coba deh, gue Iya. lihat dulu batunya deh. Marah lah. Ambil tanpa seizin. Apa ini yang dimaksud? Gue panas banget ah, mau megang. Panas. Panas banget. Batunya ada isinya apa? Ya gue nggak tahu, tapi panas banget. Lo ngerasain panas nggak sih? Enggak. Kalau misalnya ini tetap ada di tangan kita, ya gue nggak bisa memastikan kalau perjalanan kita ke depannya bakal lancar.
Gedem, gue udah bilang dari awal, nggak usah yang aneh-aneh di tempat beginian. Lihat nih, apa sih? Hah? Kenapa? Lu lihat nggak? Gara-gara lu, si Anggun jadi kayak gini nih. Hah? Ya kalau nggak tahu, gue tuh nggak ada maksud apa-apa tadi di sana tuh. Gue cuma ngambil batu, gue jalan ke sana tuh ke arah apa namanya itu, air terjun. Dem, lu tuh kalau kayak gini nggak ada alasan. Gue nggak ada maksud apa-apa. Mau yang jalan? Gue cuma hanya di jalan. Lu banyak alasan, Dem. Gue lihat ada batu gitu ya. Di batu. Lu mikir nggak sih dari awal bakal kayak gini? Hah? Ya batu. Sekarang kalau udah kayak gini, siapa yang ribet kita? Ya, gue nggak ngerti juga. Yaudah, oke, yaudah. Gue mau disalahin loh. Yaudah. Orang cuma batu, gue ambil. Yaudah, mendingan kita balik lagi tuh. Kita simpen batu yang lu taro. Gun, Batunya mana? lu masih oke kan? Pegang batunya tuh. Ya udah, ayolah. Ayo balik. Ayo. Marpak keruk Guys. Lagi ini tanggung jawab siapa? Semua. Salah satu. Udah. Sepanjang jalan. Udah. Sepanjang jalan. Kenapa? Gun. Duh, Gun. Seriusan, Gun. Lu masih kuat nggak? Gara-gara lu, kenapa memang kerasa lagi? Dong. Diam, Anggun itu. Nggak usah pada berisik dulu gitu loh, maksudnya pada diem dulu. Lu nggak tahu apa di belakang gue ada siapa. Gimana, Gun? Gun. Cak, lu lihat sesuatu nggak, Cak? Cak. Gimana? Cak, sumpah gue merinding, Cak. Gun, lu masih kuat kan? Kita lanjut ya. Yaudah, ayo buru-buru. Tanggung jawab udah. Udah nggak usah ribut. Udah. Kita beresin dulu aja nih masalah batu. Gila. Shit. Gun. Lu kuat, Gun. Gun, tarik nafas, Gun. Cak, lu tenang dia, Gun. Lu masih kuat jalan nggak? Dem, lu nggak usah lu kenapa, Anggun. Hati-hati udah, lu nggak usah sambil ngomel gitu, Bakti. Jangannya kayak gini. Gua bukan. Berisik semua, tau nggak sih? Batunya mana sih? Batunya siapa tadi? Yang pegang siapa? Hah? Batunya siapa yang pegang? Lah, Der, Kenapa? Nah, batunya siapa yang pegang? gua nggak megang. Seriusan. Tadi lu kasih siapa? Siapa Bakti? Bukannya lu yang pegang, Dem. Ya nggak tahu, gua tadi kan pas lu yang ambil Bakti tadi. Ya, Dem. hilang deh. Sumpah gua nggak megang. Dem, kan lu ngambil sendiri, lu ngambil dari. Wah, kita nggak bisa balikin tuh batu, nggak bisa sampai hilang dong, Dam. Bener nggak ada yang megang batunya? Enggak. Coba lu cari di tas lu kali. Nanti. Hah? Ada kali di tas lu kali, coba lu cari di tas lu ada nggak? Gua nggak ada, di Makanya tas mau gua nggak ada. Kita buat apa juga sekarang? Gue udah capek banget. Gua nggak nyimpen batu. Nggak ada sih. Kalau gue sih masih bodoh lah, gue nggak tahu. Ini jangan kayak gitu dong. Orang menurut gue itu batu kok Ada? dipajang gitu. Oke. Ada nggak? Ada kan ya lo? Dam, Apa? lu yang naruh di tas gue ya? Wah, sembarang. Pada saat lu pada ngomelin gue tuh tadi, gue lupain. Apa orang batu kok? Lu aja pada aneh bertiga. Di sini gua kok ngerasa aneh. Kenapa batu itu bisa sampai ke tas gua? Dem, seriusan, Dem. Gue nggak ngerti. Gua nggak pernah nyentuh ini batu, tapi ada di tas gue. Udah nggak apa-apa kalau ada di tas lu, yaudah kita taruh aja tempatnya yuk. Mendingan air tas lu daripada hilang. Ya, tapi Minta maaf lo sama Gedem. Yang ngambil batunya dia, bukan gua yang harus minta maaf tuh dia ke Anggun. Gara-gara lo. Tapi ada di tas lo. Ya gua mana tahu kalau ini ada di tas gua, Der.
Ya. Anggun mah sakit, emang sakit. Lu periksa ke dokter Anggun besok mah kalau lu sakit. pada Emangnya tadi kita digangguin gara-gara Anggun doang? Gara-gara lo, gara-gara batu ini. Hei. Kalian lagi pada ngapain? Bapak ini? Bapak siapa, Pak? Bisa ada orang sih di tengah hutan gini. Bapak dari warung habis jualan di Curug Seribu. Bapak yang punya warung di sana? Iya, yang punya warung di Curug Seribu, Bapak. Terus Bapak ngapain malam-malam Pak kesini Pak? Habis membetulin warung, besok mau liburan, rame. Oh, berarti Bapak orang sini asli beneran ya? Beneran ya, Pak ya? Beneran. Gini Pak, maksud kita kesini tuh kita mau mengembalikan batu ini ke Curug Seribu. Karena teman saya ini mengambil dengan tanpa izin Pak. Dan Astagfirullahaladzim. Terus itu dampaknya gimana sama teman-teman kalian? Nah itu dia Pak. Teman saya jadi sakit Pak. Teman saya terkena panas, dia Udah ngerasain sakit, Pak. dingin. Dia Belum kemarin udah sakit, Pak. Dia mau jadi Enggak, tambah Pak. sakit. Dia nggak sakit Pak. Dan kita tuh sering digangguin Pak. Cuman karena batu ini. Oh iya, emang itu kamu itu nggak boleh ngambil sembarangan yang bukan milik kamu. Tuh. Lu denger nggak? Terus lalu pada Dam, lu bukannya kayak gitu. Lu harusnya berterima kasih dan minta maaf sama bapak ini. Udah ngambil secara diam-diam. Kalau boleh Pak, kita mau minta tolong untuk ditunjukin jalan ke Curug Seribu karena kita udah capek Pak, kita diganggu terus. jadi kalian mau mengembalikan batu itu? Iya Pak, iya. Iya, emang seharusnya. Dikarenakan dulu juga ada pernah anak-anak sekolah ngambil batu 3 biji. Pas nyampe ke Jakarta, itu anak sekolah satu sekolah kesurupan semua. Ya Allah. Anjir waktunya tuh. Aduh, Dan lu tuh ya kalau dikasih tahu ya batu ya. jangan nyoba. Susah gua temenan sama lu. Dan lu kasih tahu temen lu nih. Ya, ntar gue bilangin. Yaudah, Ya, balikin batunya aja kalian Pak. itu harus kalau main ke tempat begini harus sopan. Itu namanya siapa tuh? Gendem Pak. Gendem, Gendem Pak. ya. Iya, dia Nggak boleh sembarangan gitu emang. Dem ya. Dengerin. Kalian itu harus sopan. Main ke tempat-tempat begini. Dikarenakan di tempat ini itu ada penunggunya. Ya udah Pak, kembaliin aja deh Pak. Ya, kalau gitu mari kita Bapak antar. Bapak mau ngambil nganter kita, Pak? nganterin batu itu. Kita nggak ngerepotin kan Pak? Ya nggak apa-apa, Pak, karena udah tugas Bapak untuk menyelamatkan kalian. Ya udah Pak, makasih banyak ya Pak sebelumnya Oh, iya, Pak ya. iya. Udah yuk Pak. Ayo Pak, Bapak duluan Pak.